Halo Sobat Catur, selamat datang kembali di Bahas Catur hari ini. Channel tempat kita mengupas strategi catur langsung dari buku-buku catur dunia. Saat ini kita sedang ada di bab 2 dari buku The Essence of Chess Strategy karya Boroljub Zlatanovic. Chapter 2 ini berjudul The Position of the King, atau dalam bahasa Indonesia, Posisi Sang Raja. Chapter ini adalah kelanjutan dari chapter 1 yang membahas tentang central control, yaitu bagaimana penguasaan pusat papan adalah kunci utama untuk membangun serangan yang kuat dan pertahanan yang stabil. Nah, di chapter 2 ini kita diajak untuk melihat bagaimana posisi raja bisa menjadi faktor penentu kemenangan atau kekalahan. Raja yang terlalu cepat aktif atau tidak terlindungi dengan baik bisa menjadi titik lemah yang fatal. Sebelumnya di chapter ini kita sudah membahas pertandingan legendaris antara Garry Kasparov melawan Alexander Belyavsky. Di game itu, kita belajar bagaimana Kasparov mengeksploitasi kelemahan posisi raja lawan dengan agresif dan sistematis, meskipun dari posisi yang tampak seimbang. Dan sekarang, kita akan lanjut ke pembahasan pertandingan berikutnya yang juga diambil dari bab 2. Game kali ini adalah antara Boris Gelfand sebagai putih melawan Veselin Topalov sebagai hitam. Pertandingan ini dimainkan di Amsterdam tahun 1996. Dan ini adalah contoh nyata bagaimana raja yang terlalu aktif tanpa perlindungan bisa menjadi target empuk. Yuk kita bahas. Langsung saja kita mulai dari langkah ke-36. Hitam memainkan menteri ke A3. Langkah ini kelihatannya biasa, tapi punya maksud yang dalam. Topalov sedang membangun tekanan sambil mempersiapkan taktik jangka panjang. Putih menjawab dengan raja ke G2. Ini kelihatan seperti langkah defensif, tapi sebenarnya membuat rajanya justru makin jauh dari perlindungan bidak dan buah catur lainnya. Hitam langsung skak, menteri ke B2 skak, raja kembali ke G1, menteri balik ke C1 skak lagi. Ini bukan skak iseng, ini adalah cara Topalov mengatur posisi menterinya untuk manuver berikutnya. Putih menyingkir lagi, raja ke G2. Hitam melanjutkan dengan menteri ke D2 skak. Raja putih terus melarikan diri ke F1. Lalu, Topalov memainkan pion ke H6. Sekilas terlihat seperti langkah buang tempo, tapi sebenarnya ini adalah langkah profilaksis. Hitam sedang menunggu dan memberi giliran ke putih untuk membuat kesalahan. Putih mengembangkan kuda ke E2. Hitam langsung menjawab dengan menteri ke D1 skak. Raja ke F2. Menteri mundur lagi ke C2. Sekarang Gelfand memutuskan untuk naik ke baris ke-6. Raja ke E3. Topalov membalas dengan menteri ke B1. Tapi langkah ini ternyata tidak akurat. Seharusnya dia memainkan kudanya ke D7 untuk mempersiapkan tekanan dari C5. Putih menjawab dengan kuda ke G3. Hitam memainkan menteri ke E1 skak. Raja naik ke D3. Menteri ke G1. Putih maju pion ke H4. Tapi ini justru membuat titik baru yang lemah di sisi raja. Dan disinilah semuanya mulai runtuh. Hitam membalas dengan menteri ke B1. Raja mundur ke E2. Menteri ke C2. Raja ke F1. Hitam kembali mengontrol dengan menteri ke C8. Putih maju pion ke H5. Dan disinilah langkah mematikannya datang. Kuda memakan pion G4. Sebuah taktik tajam yang langsung membuka jalan serangan dan mengancam fork ke titik-titik vital. Putih mencoba bertahan dengan menteri ke E2, tapi Topalov langsung menekan dengan menteri ke C1 skak. Raja ke G2, menteri ke F4. Putih menukar pion dengan H pukul G6. Raja hitam mengambil kembali dengan raja pukul G6. Putih mengaktifkan menterinya ke F3. Hitam melanjutkan dengan raja ke G5. Putih mencoba perlawanan terakhir dengan kuda ke F5. Tapi hitam dengan dingin menjawab menteri ke D2 skak, raja ke J1, pion ke H5, kuda ke G7, menteri ke T1, raja ke J2,
menteri ke B2, raja ke J1, menteri ke A1, raja ke G2, menteri ke A2. Dan di posisi ini, Gelvan menyerah. Kenapa? Karena kuda di G7 akan jatuh dan semua titik lemah di sisi raja sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Permainan ini adalah contoh klasik bagaimana raja yang terlalu aktif justru bisa jadi titik lemah. Sekarang, mari kita ambil pelajaran dari game ini. Yang pertama, jangan bawa rajamu jalan-jalan terlalu jauh di tengah permainan, apalagi kalau belum aman. Lebih baik simpan dia di belakang dan fokus aktifkan buah-buah lainnya terlebih dahulu. Yang kedua, skak bertubi-tubi itu seringkali bukan untuk mencari skakmat secara langsung, tapi untuk memperbaiki posisi buah dan mengganggu koordinasi lawan. Dan yang ketiga, langkah kecil seperti pion ke H6 bisa sangat menentukan secara strategis. Jangan remehkan langkah-langkah menunggu. Kadang justru disitulah jebakan disiapkan. Gimana Sobat Catur? Seru kan pembahasannya? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kami makin semangat ngontennya dan kamu nggak ketinggalan video strategi catur seru lainnya. Sampai jumpa di video bahas catur hari ini berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan rajamu jalan-jalan sendirian,